Idris merupakan salah satu rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nabi Idris diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris merupakan hamba Allah yang selalu mempelajari mushaf Nabi Adam alaihissalam. Dia juga mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa. Karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat pemaaf. Selain sifat yang terpuji, Nabi Idris alaihissalam sebagai Rasul Allah juga dianugerahi dengan berbagai kepandaian dalam Nabi Idris alaihissalam sebagai Rasul Allah juga dianugerahi dengan berbagai kepandaian dan kemahiran dalam berbagai disiplin ilmu. Ia juga dianugerahi kemampuan untuk membuat berbagai peralatan untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah Islam, ia dikisahkan sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain-lain. Pada masa Nabi Idris pernah suatu ketika banyak manusia melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan membuat kemarau yang panjang. Kemudian Nabi Idris pun turun tangan. Ia memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman kemarau panjang tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Idris itu dan kemudian musim kemarau pun berakhir dengan musim hujan. Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah kepada Allah, serta memberikan beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya agar selamat dari siksaan di dunia maupun di akhirat. Nabi Idris alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu surga selama Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya saat itu, "Siapa orang ini, Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Inilah Idris." Nabi Idris alaihissalam diyakini sebagai seorang Nabi Idris alaihissalam diyakini sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Hadis dari Al-Hikam. Nabi Idris alaihissalam mempunyai
beberapa nasihat dan untaian kata mutiara antara lain sebagai berikut. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu, jangan bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Jangan iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Barang siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak ada sesuatu pun yang akan memuaskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Di antaranya mukjizat Nabi Idris alaihi salam adalah sebagai berikut. Hebat dalam menunggang kuda. Pada saat itu sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Ia dapat menulis, ketika itu tidak ada umatnya yang dapat menulis. Ia dapat menjahit pakaian, pada saat itu belum ada yang mampu menjahit pakaian. Nabi Idris alaihissalam mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 30 shahifah. Dalam kitab ini berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Kitab itu merupakan petunjuk yang disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya yang sudah rusak akhlaknya sedikit demi sedikit kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris dan malaikat maut atau Israel. Setiap hari malaikat Israel dan Nabi Idris alaihissalam beribadah bersama. Suatu kali sekali lagi Nabi Idris alaihissalam mengajukan permintaan. Wahai Israel, bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh. Nabi Idris pun dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya. Tentunya malaikat Israel telah memohon izin kepada Allah dan Allah mengizinkannya. Malaikat Israel berkata lagi, ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut untuk melihatnya. Kemudian Nabi Idris pun menjelaskan alasannya. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya. Cerita Nabi Idris alaihissalam saat malaikat Israel dan Nabi Idris sampai di dekat neraka. Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Selanjutnya Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israel ke surga. Malaikat Israel mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Assalamualaikum, berbeda dengan malaikat penjaga neraka.
Malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan, wajahnya selalu berseri-seri dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu juga menampilkan sikap yang amat sopan lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Melihat surga tidak berbeda saat melihat neraka. Nabi Idris nyaris pingsan saat melihat surga. Bukan karena takut, tapi karena terpesona begitu indah dan menakjubkan apa yang ada di surga. Subhanallah, 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 ucapan Nabi Idris berulang kali. Karena ia begitu terpukau oleh keindahan surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Nabi Idris juga mempunyai kesempatan untuk berkeliling. Dia diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Tiba-tiba Nabi Idris ingin meminum air sungai surga. Nabi Idris pun meminta izin. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Lalu malaikat Israel mengizinkannya. Silahkan minum, inilah minuman untuk penghuni surga, jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawa segelas air minum yang terbuat dari emas dan perak. Setelah Nabi Idris puas melihat surga, akhirnya tiba juga waktu baginya untuk meninggalkan surga dan kembali lagi ke bumi. Namun ia tidak mau kembali lagi ke bumi, hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah yang Maha Kuasa. Nabi Idris alaihissalam pun berkata, saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Malaikat Israel pun menjawab, Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya. Namun Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengasih, terutama kepada nabinya. Allah pun mengkaruniakan sebuah tempat yang begitu mulia di langit sana, dan Nabi Idris merupakan satu-satunya nabi yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Ketika dibawa ke tempat mulia itu, saat itu Nabi Idris baru berusia 82 tahun. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kisah Nabi Idris. Ayat-ayat tersebut saling berhubungan di dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia merupakan orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Semoga cerita Nabi Idris di atas bisa kita ambil hikmahnya. Semakin meyakini adanya surga dan neraka, meningkatkan iman dan takwa kita agar diizinkan masuk surga, menjalankan
segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja teman-temanku semua, kita ketemu lagi di cerita Nabi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.